Shalom, selamat pagi saudara sekalian dimanapun Anda berada. Tentunya yang terus menyaksikan live streaming saya. Dan pada pagi hari ini saya ingin memberikan renungan sebelum kita melakukan aktivitas, dimana renungan ini masih ada sambungan dengan minggu yang kemarin, khotbah tentang dimana Allah dan janjinya yang kekal dalam Mazmur 105 ayat 1-12. Dan ini sambungannya pemeliharaan Tuhan dalam Mazmur 105 ayat 12-22. Nanti saudara bisa baca sendiri. Bangsa Israel dimulai dari sebuah keluarga kecil. Mereka mengembara dari satu bangsa ke bangsa yang lain, dari satu suku ke suku yang lain. Dalam hal ini kita melihat bagaimana Tuhan menjaga dan memelihara mereka yang dengan luar biasa. Mazmur ini ditulis sebagai ingatan kolektif kepada orang-orang Israel sebagai bangsa yang kecil dan lemah. Namun Tuhan masih menjaga dan memelihara mereka menjadi bangsa-bangsa yang besar. Mazmur ini juga mengingatkan bangsa Israel agar menyadari bahwa mereka bukanlah siapa-siapa tanpa penjagaan Tuhan. Hal itu terlihat jelas melalui pengalaman hidup Yusuf yang penuh kepahitan dan penderitaan. Namun Tuhan ubahkan pada waktu yang tepat. Melalui Yusuf, Allah telah memelihara kelangsungan hidup sebuah keluarga kecil yang kelak menjadi bangsa yang besar sesuai janjinya kepada Abraham. Dengan logika manusia, mungkin berbagai peristiwa yang terjadi atas bangsa Israel bisa dianggap sebagai suatu kebetulan. Jika dilihat dari sisi iman yang selalu terarah kepada Tuhan, maka di balik setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup umatnya ada campur tangan Tuhan. Di sini kita bisa melihat betapa luar biasa Tuhan memelihara umatnya. Apapun kondisinya, apa yang mustahil bagi manusia menjadi mungkin bagi Allah. Misalnya bencana alam atau rancangan jahat manusia dapat dibalikkan oleh Tuhan menjadi pengalaman rohani yang indah. Tidak ada satupun kejahatan yang dapat menggagalkan rencananya. Semuanya ada dalam kendali Allah. Ia memelihara hidup orang-orang yang dipilihnya. Apakah pengenalan kita akan Tuhan membuat kita melihat setiap peristiwa dari kacamata iman? Apakah kita merasa aman karena percaya ada Tuhan yang menjaga? Adakah kekhawatiran yang kita rasakan hari ini sampai membuat kita meragukan Tuhan? Ingatlah, Ia adalah Allah yang berkuasa dan setia. Ia sanggup menjaga dan memelihara hidup umatnya. Karena itu, jangan pernah ragu untuk mempercayakan hidup kita dalam pemeliharaannya yang ajaib dan perlindungannya yang penuh kasih. Saudara terkasih di dalam Tuhan, dalam kehidupan kita, saya sudah sering berkali-kali khotbah atau sharing renungan. Dalam hidup ini kita perlu adanya campur tangan dan keterlibatan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karena apa? Ya, karena kita nggak bisa semata-mata langsung bisa menggunakan kekuatan kita sendiri, melainkan kita selalu melibatkan campur tangan mereka. Dan di sini sering dikatakan seperti bencana alam atau perencanaan kejahatan, di mana semua kalau secara mata iman, secara kerohanian, itu semua Tuhan yang menangkap, Tuhan yang mengendalikan, semua di bawah kendali Tuhan. Dan di sini saya ingin menyampaikan juga yang kemarin juga agak terputus-putus karena sinyal di sini karena hujan. Dan dimana tentang Allah dan janjinya yang kekal. Di sini sebagai orang percaya kita telah masuk dalam perjanjian Allah melalui Kristus, tetapi kita jarang menaikkan syukur pada Allah. Hal itu terlihat saat kita tertimpa kemalangan. Banyak orang di saat dalam keadaan keterpurukan, orang terkadang lupa. Dan puji Tuhan, saya selalu diingatkan oleh teman-teman. Dan di sini
Bapak harus sabar, saya harus gimana. Dan disitulah saya benar-benar, waktu saya kehilangan kontak lagi dengan anak, agak susah uh, untuk mengucap syukur. Tetapi Roh Kudus terus mengingatkan, ayo doa, praise and worship. Dari situlah saya selalu ingat, oh ya, aku harus mengucapkan syukur dalam segala hal. Nah, saudara sekalian, emang tidak mudah. Mungkin seseorang di saat lagi mendapatkan surprise atau hadiah atau yang lain, dalam keadaan senang dia bisa mengucap syukur. Tetapi coba dalam keterpurukan kita, dalam keadaan apa, orang mungkin, loh Pak, kok saya harus mengucap syukur padahal saya lagi ketermalangan, usaha saya bangkrut, ekonomi saya lagi goncang, sekarang sudah mulai diberlakukan PSBB di Jakarta, sehingga udah ini bla bla segala macam, saya dipecat atau gimana. Saudara, disitulah apa namanya ya, kita mengucap syukur pada Tuhan. Karena apa? Tuhan itu begitu baik. Di balik ini semua Tuhan sedang merendah. Merendah apa? Merendah untuk kebaikan kita semua. Dan Tuhan pada waktu yang tepat, Tuhan akan memberikan kepada kita lebih daripada ini. Percaya atau tidak, tergantung dari iman masing-masing, seberapa besar menangkap ini semua. Dan saudara terkasih di dalam Tuhan, terkadang kita sulit melihat kesetiaan Allah, apalagi memujinya. Padahal tangan Tuhan selalu terbuka bagi umatnya yang membutuhkan pertolongan. Mungkin kita tidak sabar melihat cara kerja Allah yang terlalu lambat membimbing kita menemukan solusinya. Marilah kita dengan rendah hati belajar melihat kesetiaan Allah yang tidak pernah pudar, agar hidup kita penuh dengan rasa syukur padanya. Saudara terkasih di dalam Tuhan, saya ingin teman-teman kita back to basic kepada Tuhan, supaya apa? Hidup kita kembali lagi dipercayakan kepada Allah. Dan dalam pengenalan kita akan Tuhan, membuat kita melihat setiap peristiwa dari kacamata iman. Apakah kita merasa aman karena percaya ada Tuhan yang menjaga? Itu pertanyaannya. Apakah kekhawatiran yang kita rasakan hari ini sampai membuat kita meragukan Tuhan? Itu pertanyaan kedua. Saudaraku, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut saudara bisa menjawabnya diri sendiri, ya, antara diri sendiri dan Tuhan. Ingatlah, Ia adalah Allah yang berkuasa dan setia. Ia sanggup menjaga dan memelihara hidup umatnya. Karena itu jangan pernah ragu untuk mempercayakan hidup kita dalam pemeliharaannya yang ajaib dan perlindungannya yang penuh kasih. Saudara terkasih di dalam Tuhan, kita jangan pernah sekali-kali meragukan Tuhan. Karena apa? Tuhan sanggup merubah yang mustahil bagi manusia bisa menjadi mungkin bagi Allah. Dan disinilah mungkin saudara merasa pertolongan Tuhan itu sangat lamban, ya. Tapi sebetulnya enggak. Tuhan ada rencana yang terindah di balik ini semua. Sekali lagi, Tuhan sedang merendah untuk kita semua. Dan kemarin dalam khotbah saya waktu pagi hari dan renungan waktu malam minggu, di mana di situ dikatakan, meskipun kita melewati lembah kekelaman, Tuhan tetap beserta kita. Dan dalam lembah kekelaman kita bukannya disuruh tinggal atau diam di situ, tetapi kita berjalan melaluinya bersama Tuhan. Saudara terkasih di dalam Tuhan, kita terus tetap semangat apapun yang terjadi. Untuk teman-teman yang tinggal di Jakarta, tetap teguh iman di dalam Tuhan, tetap kuat dan tetap mengandalkan Tuhan, karena semua akan indah pada waktunya. Percayalah, PSBB di Jakarta dengan adanya corona
Tuhan terus memelihara kita. Apapun perekonomian pasti akan anjlok, dan juga banyak pengurangan karyawan, PHK lagi, dan gaji mulai dipotong lagi. Dan saudara terkasih di dalam Tuhan, jangan menggunakan kekuatan kita, tetapi terus andalkan Tuhan, karena disitulah Tuhan akan memelihara. Percaya, jangan ragu. Mungkin saudara mengatakan Tuhan terlambat. Tidak, Tuhan sedang merindah, akan memberikan yang lebih baik dari ini. Akan tiba waktunya dan indah saatnya. Saudara terkasih di dalam Tuhan, biarlah renungan pagi hari ini terus memberikan motivasi dan semangat kita untuk back to basic. Dan jika renungan pada pagi hari ini sangat bermanfaat bagi saudara, sebarkan kepada teman-teman untuk lebih memiliki iman kepercayaan kepada Tuhan. Di dalam Kristus tidak ada yang mustahil. Saudara, kita terus kuat, kita tetap maju di dalam Tuhan, kita di dalam tracknya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita berjumpa kembali di renungan esok hari. Shalom.